terpercaya. Unjuk rasa di Kupang berjalan aman dan damai. Ojol di Kupang nyalakan lilin dan doa bersama untuk Afan. 10 kabupaten di NTT alami kekeringan ekstrim. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Flobomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karlin Wendari, kita jalan Kompas Flobomora di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke berita pertama, saudara. Unjuk rasa sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus BEM Nusantara menggelar aksi di kantor DPRD NTT. Aksi ini berjalan aman dan damai setelah Gubernur NTT dan Ketua DPRD berdialog bersama massa aksi. Siang tadi, massa aksi dari sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM Nusantara menggelar unjuk rasa di kantor DPRD NTT. Massa aksi yang datang berorasi serta menyampaikan pernyataan sikap mereka, kemudian berdialog bersama Gubernur NTT dan Ketua DPRD NTT. 11 tuntutan dibacakan salah satu peserta aksi. Di antaranya mereka mendesak DPR RI untuk mengesahkan RU Perampasan Aset dan RU Masyarakat Adat, RU KUHP dan pelanggaran HAM. Selain itu mereka meminta Presiden untuk mengambil tindakan represif oleh aparat kepada massa aksi, membebaskan massa aksi yang ditahan, dan juga mendesak Presiden untuk memecat Kapolri, serta menolak kenaikan tunjangan DPR dan menurunkan pajak. DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, perbaiki RUU KUHP, dan pelanggaran HAM. Yang kedua, mendesak Presiden untuk bertanggung jawab terhadap situasi negara dengan menghentikan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap massa aksi, serta bebaskan massa aksi yang ditahan tanpa syarat. Yang ketiga, mendesak Presiden untuk mencopot Kapolri. Semua jajaran berkomitmen untuk bersama-sama dan adik-adik yang ada di sini, baik Cipayung Plus, BEM, OKP dan masyarakat NTT yang hadir hari ini di depan rumah rakyat DPRD Provinsi NTT akan meneruskan memperjuangkan semua aspirasi yang telah disampaikan untuk sampai pada pemerintah pusat agar dibahas, dipertimbangkan dan diputuskan sesuai aspirasi dari sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam. Unjuk rasa mahasiswa berjalan aman dan damai yang dikawal ketat anggota Polda NTT diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap dari mahasiswa kepada Ketua DPRD, dilanjutkan dengan bernyanyi bersama lagu Bagimu Negeri. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua, saudara, bentuk solidaritas atas tewasnya Afan Kurniawan. Puluhan pengemudi ojek online menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin dan doa bersama di depan kantor Grab di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Puluhan pengemudi ojol menggelar aksi bakar lilin dan berdoa bersama di depan kantor Grab Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas menyusul tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas Rantis Brimob saat aksi demo DPR di Jakarta. Koordinator aksi meminta semua rekan-rekan pengemudi ojol untuk beraktivitas seperti biasa dan tidak terprovokasi atau ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menggelar aksi. Bagi kawan-kawan terkasih saya di Kupang, khususnya kawan sesama ojol, saya harap tetap beraktivitas sebagaimana biasa dan jangan mudah terprovokasi atau ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kita hanya untuk berdemo atau menuntut hal yang tidak urgent. Dan
kalau bisa, kalaupun mau menyatakan aspirasi pendapat lewat demo, kita berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama kepolisian, agar bisa kondisi situasinya. Mereka berharap penanganan proses hukum dari kasus tewasnya rekan satu profesi itu ditangani secara profesional oleh pihak kepolisian. Usai membakar lilin dan doa bersama, satu persatu pengemudi ojol di Kupang langsung membubarkan diri. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga, saudara. 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengalami kekeringan ekstrim akibat hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. BMKG berharap pemerintah dan warga mewaspadai dampak akibat kekeringan ekstrim ini. Badan Meteorologi dan Klimatologi mencatat saat ini sebagian besar wilayah di Provinsi NTT masih mengalami kekeringan, bahkan kekeringan ekstrim. Beberapa kecamatan pada 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mengalami kekeringan ekstrim sejak bulan Mei 2025 hingga saat ini, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Kondisi yang sama juga dialami wilayah Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote, Kabupaten Sabu, dan Kabupaten Sumba Timur. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Kupang menyebut 10 wilayah di kabupaten ini diprediksi tidak akan terjadi hujan lebih dari 60 hari. Karena itu BMKG meminta pemerintah dan warga setempat mewaspadai dampak ikutannya seperti kekeringan lahan pertanian dan perkebunan, kebakaran hutan dan lahan, berkurangnya debit air minum, dan terganggunya kesehatan saluran pernafasan. Untuk kondisi HTH kita itu memang secara umum itu mengalami kategorinya antara 11 sampai 20 hari tidak terjadi hujan gitu, hingga kategori yang sangat panjang 31 hari sampai 60 hari tidak terjadi hujan. Memang sih terdapat beberapa wilayah yang mengalami kategorinya itu ekstrim panjang, lebih dari 60 hari hujan. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan di sebagian wilayah NTT setelah BMKG menganalisis jumlah curah hujan yang masih cukup rendah. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Plebomora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plebomora. Saudara, harga beras di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur melonjak hingga Rp16.000 per kilogram. Untuk mengetahui situasi harga beras, berikut laporan jurnalis Kompas TV, Kalixtaus dan juru kamera Citos Natun. Lonjakan harga beras terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, seperti yang terpantau di Pasar Kasih Nekot dan Kupang. Di pasar tradisional ini, para pedagang menjual dua jenis beras, yakni beras dari luar NTT, khususnya wilayah Sulawesi, dan beras lokal NTT. Para pedagang mengaku beras asal Sulawesi mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogramnya, akibat stok yang mulai hilang dari pasaran. Sementara harga beras lokal masih stabil pada harga Rp12.500 hingga Rp13.000 setiap kilogramnya, mengingat masih dalam masa panen. Meski demikian, kualitas beras lokal jauh di bawah beras dari luar NTT, di mana masih terlihat sekam dan bebatuan. Ya, baik saudara, saat ini saya berada di Pasar Kasih Nekoten 1 untuk memantau langsung harga beras di pasaran tradisional di Kota Kupang. Nah, untuk mengecek secara langsung harganya, saat ini saya telah bersama salah seorang pedagang di Pasar Kasih Nekoten 1. Bapak, mungkin bisa diceritakan soal harga beras sendiri sejauh ini, apakah ada kenaikan atau seperti apa nih, Pak? Kalau beras harga ecerannya masih tetap, karena kebetulan kita di sini musim panen, beras lokal ada. Cuma kalau beras Sulawesi memang sementara sudah 3 bulan ke 2 bulan tidak ada yang masuk karena harganya tidak cocok, dia harga naik di sana. Jadi sementara kita jual ini yang harga 12,5,
13,5 itu beras lokal. Cuma kendalanya kita di sini kalau beras lokal ini tidak sebersih yang beras Sulawesi. Mungkin pengaruh karena pabriknya kan beda. Kita punya kan pabriknya masih kecil. Tetapi harga eceran selama ini sekarang ini enggak ada berubah. Masih 12,5. Ini sudah berapa lama nih harga ini? Ini harganya ini sejak 3 bulan yang lalu. Sampai sekarang ini masih bertahan nih. Karena adanya beras lokal ini. Baik saudara, pantauan harga beras di Pasar Kasih Naikoten 1 Kupang sendiri, khususnya beras dari luar NTT memang mengalami kenaikan. Jika pedagang sebelumnya menjual dengan per kilogram Rp14.000, yang kami pantau langsung kini mencapai Rp16.000. Selain itu, para pedagang juga menjual beras lokal dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp12.500 hingga Rp13.000. Meski demikian, untuk kualitas beras sendiri memang menurun atau rendah dan masih terdapat sekam padi juga berbatu. Dapat kami informasikan pula terpantau juga penjualan beras SPHP dengan harga Rp60.000 untuk 5 kg. Tentunya kami akan terus memantau perkembangan harga beras yang kian melonjak agar menjadi perhatian bersama. Calixtaus, Sitos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Calixtaus, dan juru kamera Sitos Natun. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menampilkan 38 dokumentasi proyek pembangunan yang mangkrak akibat penyimpangan dana atau terindikasi korupsi. Kegiatan upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 berlangsung di halaman depan kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Selain upacara, pameran dokumentasi potret dampak korupsi terhadap pembangunan NTT juga ditampilkan. Setelah memimpin upacara, Kejati NTT langsung meninjau dan menjelaskan 38 dokumentasi potret dampak korupsi terhadap pembangunan NTT yang menyebabkan kerugian bagi semua pihak, baik sekolah, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT mengajak masyarakat untuk terus melawan korupsi dan memantau proyek-proyek yang terindikasi korupsi. Ia juga mengajak masyarakat untuk menerangi budaya korupsi khusus di daerah NTT. Semakin tidak terkendali dan jejak-jejaknya kita lihat jejak yang begitu masif dan harus semua masyarakat memantau jejak itu. Karena korupsi ini harus diberantas tidak hanya oleh penegak hukum, tetapi oleh masyarakat. Masyarakat harus mengawasi setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik kualitas maupun kuantitasnya, waktunya, ketepatan waktu. Inilah yang terjadi. Ini sebagian kecil yang kita tampilkan, sebagian kecil, agar masyarakat tahu. Dengan adanya upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 dan pameran ini, diharapkan dapat mengingatkan kepada masyarakat untuk terus melawan dan memberantas korupsi. Sitos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, saudara. Jajaran ASN Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tokoh lintas agama menggelar doa dan deklarasi bersama untuk kedamaian di Indonesia. Jajaran ASN Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tokoh agama menggelar doa bersama di halaman depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Doa bersama dengan mengenakan baju berwarna putih ini sebagai pesan damai dari NTT ke seluruh pelosok negeri, menyikapi sejumlah wilayah di Indonesia yang saat ini tidak kondusif. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengatakan, siapapun yang melakukan demonstrasi dipersilahkan, namun dengan damai dan pemerintah siap menerima masa aksi. Kami ingin memberi pesan kepada Republik, kepada semua teman-teman bahwa cukup sudah kekerasan yang ada di negeri ini. Kita mesti jaga agar suasana permanen ini tetap kita jaga dengan baik. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita semua bisa bergandengan tangan, tanpa kecuali. Siapapun yang ingin melakukan kegiatan demokrasi di NTT, kami persilakan. Demonstrasi boleh,
Menyuarakan pendapat juga melalui media sosial boleh. Secara fisik pun boleh. Mau ke tempat mana saja pun boleh. Kami sudah sepakat bahwa mau ke DPRD boleh, mau ke tempat Polda boleh, mau ke kantor Pemda Provinsi boleh, di mana saja boleh, asalkan dilakukan dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang demokratis, tidak perlu ada kekerasan. Kami akan siap temui dan berdialog dengan siapa saja yang ingin berdemonstrasi di NTT. Usai doa bersama dilanjutkan dengan deklarasi damai yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diikuti semua ASN. Seluruh warga dihimbau tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi demi kedamaian dan kenyamanan bersama. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Flobomora. Tetaplah bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobomora. Informasi selanjutnya saudara, Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur siap membangun batalion teritorial pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Hal ini dilakukan demi meningkatkan swasembada pangan di daerah perbatasan antar negara. Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur siap membangun batalion teritorial pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Rencana pembangunan batalion teritorial pembangunan disampaikan Danrem 161 Wirasakti Kupang saat mengunjungi Kodim 1618. Kabupaten TTU dipilih karena selain merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, juga dinilai subur dan layak untuk pengembangan di sektor pertanian. Danrem menyebut pembangunan batalion di wilayah TTU sebagai bagian dari upaya TNI mendukung program pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional, terutama dari wilayah perbatasan NKRI. Selain itu, batalion baru ini akan ikut mendampingi masyarakat meningkatkan kemampuan petani agar hasil pertanian yang dihasilkan lebih berkualitas bahkan bisa diekspor. Rekan, untuk UNTP yang akan dibangun di TTU ini adalah sesuai program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat, khususnya adalah swasembada pangan. Jadi kalau kita lihat swasembada pangan kita di era dulu kan kita bagus, sekarang akan ditingkatkan lagi. Swasembada pangan ini adalah tujuannya meningkatkan ketersediaan dan meningkatkan kualitas pangan untuk masyarakat. Jadi agar masyarakat itu mandiri berkelanjutan. Kita tidak impor, ya. Khususnya untuk UNTP ini untuk membangun kualitas masyarakat yang bertujuan tadi sinkron dengan swasembada pangan. UNTP itu nanti untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan, meningkatkan sumber daya manusianya, bagaimana cara bertani tangan, bertani dan sebagainya, sehingga nanti hasilnya masyarakat bisa mandiri tentang ketahanan pangan ini. Dengan kehadiran batalion baru ini, TNI berharap dukungan dari warga Timur Tengah Utara demi mewujudkan swasembada pangan di wilayah ini. Cetos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya saudara, Ketua Umum Uni Timor Aswain periode 2025-2030 bersama anggotanya siap membantu pemerintah dalam penyelesaian batas negara Indonesia dan Timor Leste. Fernando Jose Osorio Soares terpilih sebagai Ketua Umum Uni Timor Aswain untuk periode 2025-2030. Sebelum dilakukan pemilihan Ketua Umum, dua orang pembicara utama dihadirkan, yakni mantan Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Purnawirawan Joao Xavier Barreto Nunes, dan antropolog Pater Gregor Neonbasu SPD. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi NTT menyebut program kerjanya sebagai Ketua Umum akan disampaikan saat upacara pelantikan yang akan digelar akhir Oktober mendatang. Selain itu, siap membantu pemerintah jika dibutuhkan dalam penyelesaian batas negara Indonesia Timor Leste. Akan hadir melakukan komunikasi secara
secara sosial, komunikasi sosial akan dilakukan di sana karena kami juga adalah keluarga besar Timur Timur, sehingga kami bisa melakukan komunikasi yang baik secara budaya dengan saudara-saudara kami yang ada di Timor Leste. Kedepan kerjasama berbagai pihak akan dilakukan. Calixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, saudara. Berawal dari hobi, seorang warga di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berhasil merintis bisnis ikan koi dan kolam ikan portable yang diminati hingga ke negara tetangga Timor Leste. Stanley Soleman Kedoi, warga Kelurahan Liba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, merintis bisnis ikan koi hias di halaman rumahnya. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis ikan koi yang dirintis sejak tahun 2013 ini cukup menjanjikan dengan keuntungan tidak sedikit. Harga jual ikan koi pun bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran badan serta jenis corak warna ikan. Kini usaha yang ia geluti ini banyak diminati. Pesanan pun menjangkau wilayah Indonesia hingga negara tetangga Timor Leste, dengan omset penjualan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Jadi kita berawal dengan modal sebagai penghobi, terus rentetan sampai kita berjualan itu putaran uang untuk dalam 1 bulan, perputaran omsetnya tuh kita sekitar 50-100 juta. Penjualan kalau dari kita sendiri, kita pemasarannya untuk pengiriman ke seluruh NTT, Kota Kupang, dan pengiriman ke seluruh NTT, dan bahkan sudah pengiriman ke seluruh Indonesia, baik ke Papua, Kalimantan, Sulawesi. Negara tetangga mereka pengambilan sendiri langsung ke Kupang, kita bantu untuk packing, mereka pengurusan izin-izin di balai karantina untuk mereka bisa melalui daripada pengiriman di perbatasan. Tidak hanya itu, melihat perkembangan pemukiman kota yang pesat dan minimnya lahan untuk membuat kolam ikan, di awal tahun 2025, ia pun berinovasi dengan membuka bisnis baru, yaitu kolam ikan portable. Kolam ikan yang satu ini memiliki keunggulan tersendiri, dapat dibuat sesuai ukuran yang diinginkan, dengan bahan yang berkualitas serta dapat dipindahkan kemana saja. Nah, bagi Anda yang memiliki hobi yang sama, tidak salah untuk mencoba bisnis yang satu ini. Calixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Flobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya, Karlin Wandari, bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang, pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.